Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara berbeda dengan negara lain. Suatu negara memerlukan cara tertentu untuk menjalankan perekonomian negara dan mengatasi masalah sistem ekonomi. Mari kita pahami pengertian sistem ekonomi dengan baik. Menurut Gilarso, sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, yaitu produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya, dalam menjalankan kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. Sedangkan menurut Grossman dan Emanuel, sistem ekonomi merupakan sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari unit-unit ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga saling menopang dan mempengaruhi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sistem ekonomi merupakan suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, berdasarkan prinsip tertentu demi mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Kemudian fungsi sistem ekonomi, diantaranya yaitu sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi, mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian, sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan, serta menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Selanjutnya, macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, yaitu suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Berikut ciri-ciri sistem ekonomi tradisional, yaitu masyarakat masih mengandalkan hasil alam dan tenaga manusia, pemerintah tidak terlibat langsung dalam aktivitas perekonomian. Tujuan utama aktivitas perekonomian adalah untuk memenuhi kehidupan. Kegiatan ekonomi masih terikat dengan tradisi dan budaya masyarakat. Teknik produksi masih sangat sederhana. Jenis produksi masih berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Tidak ada pembagian kerja yang jelas, serta hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional yaitu kegiatan perekonomian berjalan atas dasar kejujuran. Hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat. Tidak terdapat kesenjangan ekonomi. Tidak terdapat inflasi, pengangguran, dan masalah lain yang terdapat pada sistem lainnya. Serta pemerintah berperan sebagai pengawas. Sedangkan kekurangan pada sistem ekonomi tradisional yaitu tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. Belum ada nilai standar dalam transaksi tukar-menukar suatu barang. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Kualitas barang cenderung rendah dan sulit berkembang karena tingkat persaingan dalam pasar sangat rendah, serta sebuah perubahan dianggap tabu sehingga pola pikir masyarakat tidak berkembang. Kemudian, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando merupakan sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem ekonomi terpusat ini diantaranya Rusia, RRC, dan negara Eropa Timur bekas negara Uni Soviet. Kemudian ciri-ciri sistem ekonomi komando yaitu semua sarana dan fasilitas produksi dikuasai oleh negara sepenuhnya. Negara sebagai pengatur dan penetap semua kegiatan perekonomian, hak individu ataupun swasta tidak diakui sama sekali.
Berikut kelebihan sistem ekonomi komando, yaitu dapat mengurangi pengangguran, karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Tanggung jawab perekonomian pada pemerintah, sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi negara tetap stabil. Jaminan kepada masyarakat bahwa produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mudah mengendalikan harga dan pemerataan, inflasi mudah dikendalikan, serta kondisi pasar dalam negeri akan berjalan dengan lancar. Sedangkan kekurangan dari sistem ekonomi komando yaitu mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat. Penjatahan sering menjadi kebutuhan dan solusi, serta dapat menghambat inovasi dari masyarakat. Selanjutnya, sistem ekonomi liberalis atau kapitalis, yaitu sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Landasan dari sistem perekonomian ini bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis yaitu masyarakat punya kebebasan dalam kegiatan ekonomi, sarana dan fasilitas produksi banyak yang dimiliki perseorangan atau individu, negara hanya sebagai pengawas, dan penganut sistem kapitalis ini adalah Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. Kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis yaitu setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi. Inisiatif dan kreativitas dapat dikembangkan. Tindakan selalu berdasar pada prinsip ekonomi sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi, serta kebebasan dalam memproduksi produk atau jasa menyebabkan persaingan antar produsen untuk menghasilkan barang yang bermutu. Berikut kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis. Kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli, polusi usaha, dan konglomerasi sehingga mengancam pengusaha yang lemah, mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi yang lemah, serta perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran merupakan suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi di sisi lain, pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi campuran yaitu setiap hak individu akan diakui, penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat, terdapat sebuah kebebasan dalam usaha, serta kestabilan ekonomi terjamin. Kemudian, kekurangan dari sistem ekonomi campuran yaitu beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian, serta ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Sistem Pancasila dipilih untuk diterapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi, barang-barang yang dianggap sangat penting bagi eksistensi negara dan dibutuhkan banyak orang tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta. Berikut kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila. Adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan perekonomian berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran bersama,
serta hak milik individual diakui oleh negara selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Sedangkan kekurangan dari sistem ekonomi Pancasila yaitu perekonomian cenderung berjalan kurang efisien, karena sistem ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. Proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama, serta adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam dan membunuh daya kreasi dan inovasi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.